Oke, saudara, pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan berseri. Saya memberikan judul menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan pada ibadah raya yang pertama ini, saya khusus membahas soal firman Tuhan. Saudara, tahukah saudara, seringkali kita ini mendapati ketika kita ini bertumbuh di dalam Tuhan, kita ini ingin mengalami yang namanya perubahan. Kita ingin yang namanya terobosan. Ya, khususnya perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mendapati bahwa seringkali perubahan itu sangat sulit kita jumpai. Ada pertentangan ketika kita ini menghadapi yang namanya atau merindukan yang namanya perubahan. Nah, ternyata kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, khususnya perkataan Yesus, ternyata ada cara kerajaan Allah untuk yang namanya perubahan. Dan kalau kita ngikutin perubahan atau cara kerja Allah di dalam perubahan, maka kita akan mendapati bahwa perubahan yang sejati adalah perubahan yang berasal dari dalam keluar. Dan perubahan yang seperti ini itu sepertinya effortless atau sepertinya tanpa usaha. Saudara, kalau perubahan ini kebalik, kita mencoba berubah tanpa ada perubahan yang ada di dalam, maka perubahan itu akan menyulitkan kita. Perubahan itu menjadi sulit bagi kita untuk kita lakukan. Ada banyak effort yang kita kerjakan. Nah, itulah sebabnya perubahan, terobosan, hal-hal yang bersifat kita ini bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita, pertama-tama dimulai dari perubahan di dalam hati kita. Katakan amin. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, khususnya kita mau mencari tahu kira-kira apa sih maksud Yesus atau kebenaran di balik perumpamaan penabur. Saya tahu kita semua sudah pernah mendengar firman Tuhan ini dan terkesan klise. Tapi hari ini coba Anda pertimbangkan baik-baik dan terapkan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda betul-betul menerapkan rahasia kerajaan ini atau cara kerja kerajaan Allah ini dan Anda tanamkan di dalam hati Anda, saya percaya hidup Anda akan mengalami perubahan. Akan ada buah yang mengalir. Karena perkataan Yesus adalah roh dan kehidupan. Saya percaya ada sesuatu di dalamnya. Kalau kita hidupi, kekristenan kita ini akan mengalami perubahan. Katakan amin. Coba kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Perumpamaan tentang seorang penabur kita membaca di ayatnya yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Sampai di sini. Saudara, ternyata Yesus itu kalau Anda baca satu perikop tentang perumpamaan penabur. Saudara, Yesus itu memberikan perumpamaan tentang seorang yang keluar yang menaburkan benih. Ternyata benih itu ketika Yesus jelaskan artinya di ayat yang ke-19, dikatakan setiap orang yang mendengar firman. Jadi rahasia kerajaan sorga, yang pertama yang perlu Anda tahu adalah ternyata firman itulah benih. Firman adalah benih. Saya ulangi ya, firman adalah benih dalam hidup kita. Dari sini ada sebuah rahasia besar. Kalau Anda itu menginginkan sebuah perubahan yang besar, Anda perlu menanam benih tersebut di dalam hati Anda. Kalau Anda menginginkan sebuah perubahan atau buah dalam hidup Anda perlu menanamkan sebuah rahasia ini. Benih itu perlu ditabur di dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin sebuah hutan, Anda perlu menanamkan benih terlebih dahulu. Nah, sayangnya banyak orang tidak beroperasi. Karena apa? Beroperasi dalam rahasia ini. Karena ini terlalu klise. Terlalu biasa. Kita udah sering dengar, ya Pastor Fuji, saya udah tahu bahwa firman itu benih. Saudara, di titik ini saya mau ajak saudara bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul menyadari. Jadikan ini pewahyuan, firman itulah benih dalam hidup kita. Jadi hari ini kenapa banyak orang Kristen itu gak bisa atau tidak melihat kuasa Allah bekerja? Sederhana, karena Anda belum menanam benih tersebut.
Kenapa Anda tidak melihat doa Anda terjawab di banyak area dalam kehidupan Anda? Contohnya mungkin itu di area kesembuhan, itu di area kesembuhan emosi atau kesehatan emosi, di area pernikahan atau rumah tangga, di area keberhasilan atau kesuksesan dalam pekerjaan. Kenapa kita nggak melihat itu? Kita nggak mendapatkan jawaban doa di sana. Karena kita belum menanamkan benihnya. Itu sama seperti Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa kebunku tidak bertumbuh? Kenapa kebunku tidak menghasilkan buah? Simple, percuma Anda berdoa, minta kebun menghasilkan buah kalau benihnya tidak pernah ditanam. Katakan amin. Itulah sebabnya kenapa ada banyak orang Kristen, saudara, mereka nggak melihat terobosan. Mereka nggak melihat yang sepertinya, mereka nggak melihat janji Allah itu ada dalam kehidupannya. Kenapa ada aspek-aspek tertentu, itu hanya orang-orang Kristen tertentu yang menghasilkan buah di area itu, sementara hidupnya itu tidak pernah menghasilkan buah yang sama, di area yang sama. Sederhana, ini persoalan benih yang belum ditanam dalam kehidupan Anda. Ada amin, saudara? Jadi percuma kita ini mendoakan tanah kita, kebun kita supaya berbuah, tapi kalau benih itu tidak ditanam. Jadi hari ini kalau Anda ingin melihat buah di dalam keberhasilan pekerjaan Anda perlu tanamkan firman dan kebenaran atau janji Tuhan dalam hati Anda di area keberhasilan di dalam pekerjaan. Di area kesembuhan, apabila hari ini Anda membutuhkan kesembuhan, juga sama. Kalau Anda ingin melihat buah kesembuhan, kesehatan dalam kehidupan Anda perlu tanamkan benih itu. Firman, kebenaran, dan janji Allah di area kesembuhan dalam hati Anda. Hal yang sama dalam rumah tangga, dalam kekudusan, dalam karakter, dalam pertumbuhan rohani atau perubahan hidup. Anda perlu tanamkan firman tertentu, kebenaran tertentu sesuai dengan area yang Anda rindukan dalam kehidupan Anda, dan janji Tuhan dalam hati Anda. Amin, saudara. Jangan remehkan kekuatan sebuah benih. Sebuah benih apabila itu betul-betul ditanam dalam hati kita, itu bisa menghasilkan sebuah hutan. Jangan remehkan, ini rahasia yang besar. Yang Yesus katakan ini rahasia besar, saudara. Dan inilah yang namanya hukum rohani. Saudara, kalau dalam hukum jasmani ada sebuah hukum, kalau Anda menaburkan sebuah benih, disitulah Anda akan menghasilkan sebuah tuaian. Di dalam hukum rohani juga sama. Ternyata hukum rohaninya itu begini. Firman itulah benih yang perlu ditabur dalam hati kita. Kalau Anda menaburkan dan menanamkan benih itu, Anda akan menghasilkan tuaian di situ. Ada amin, saudara? Nah, sekarang Anda perlu tahu, saudara, ternyata benihlah yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudara, benih itulah yang ujungnya menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhanlah yang ujungnya akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, ada tetapinya. Tetapi tanah itu juga punya peranan. Katakan amin. Nah, di dalam perumpamaan penabur, ternyata tanah itulah yang merupakan hati kita. Kitalah tanahnya, hati kitalah tanahnya. Ternyata tanah hati kita itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari benih tersebut. Tanah kita ini atau hati kita ini bisa menjadi tanah yang mengizinkan benih itu bertunas, berakar, menyerap nutrisi-nutrisi yang ada, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sebaliknya, tanah hati kita ini juga bisa menjadi sebuah tempat yang menghalangi, menghambat, menghimpit, bahkan bisa, saudara, mempersulit benih tersebut untuk bisa tumbuh dan menghasilkan buah.
Nah, di sini kita bisa ngerti, saudara, saya itu dulu ya sebagai pengkhotbah, saya itu berapi-api ingin apa, saudara? Ingin supaya khotbah saya itu diurapi dan mengubahkan orang. Saya ingin betul-betul, dan itu sampai hari ini, saudara, kerinduan saya seperti itu. Tapi ternyata, sekalipun Anda berkhotbah diurapi oleh Roh Kudus, begitu powerful, tapi ternyata tetap itu gak menghasilkan buah dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Kenapa, saudara? Karena firman yang sama yang dibagikan, khotbah yang sama, pesan yang sama yang dibagikan, ternyata tidak menghasilkan buah yang sama. Ternyata ada sebuah perbedaan tanah. Coba kita lihat 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 23. Saudara, Anda perlu tahu bahwa firman itu berkuasa. Firman itu adalah benih yang tidak bisa hancur atau tidak bisa rusak. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman itu powerful. Saya bacakan terjemahan yang lainnya, versi mudah dibaca atau VMD. Kamu telah dilahirkan kembali bukan oleh benih yang dapat rusak, melainkan oleh benih yang tidak dapat rusak. Kamu telah mendapat hidup baru melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu, benih yang fana itu diterjemahkan sebagai incorruptible seed. Atau benih yang gak bisa rusak. Jadi sebetulnya firman Allah itu selalu berhasil. Firman Allah itu gak bisa gagal. Firman Tuhan atau benih itu gak bisa rusak. Memang dalam dunia pertanian, Anda itu bisa menabur benih, tapi gak hasilkan buah. Kenapa? Karena benihnya itu rusak. Tapi firman itu bukan benih yang bisa rusak. Katakan amin. Jadi firman itu powerful dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda berhasil menanamkan firman itu dalam hati, firman itu gak bisa gagal sebetulnya. Firman itu akan menghasilkan buah. Namun, saudara, ternyata sekalipun firman itu gak bisa gagal atau benihnya itu incorruptible, gak bisa rusak. Ternyata ketika ditabur, tapi kok bisa hasilkan hasil yang berbeda-beda. Ternyata jenis tanahnya itu yang menentukan. Khotbah yang sama, pesan yang sama, dengan urapan yang sama, ternyata bisa jatuh di tanah yang berbeda-beda. Ada orang yang mendengarkan satu khotbah itu bisa begitu diberkati, hidupnya diubahkan gitu ya, mengalami transformasi, sementara sama orang yang lain tidak mengalami apa-apa. Gak ada efeknya apapun. Ada orang yang ketika terima firman itu hatinya bisa berkobar-kobar, menerima pewahyuan yang baru. Ada orang yang boring. Apa sih ini? Anda harus tahu ternyata jenis tanahnya yang menentukan. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan pelajari, saudara, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita ini dalam usaha menanam firman dalam hati kita. Saudara, coba kita baca ayat yang pertama ya, Matius 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, kata kuncinya di sini, tidak mengerti. Jadi jenis tanah yang pertama, itu adalah tanah di pinggir jalan. Apa itu tanah pinggir jalan? Tanah pinggir jalan itu sebetulnya tanah yang subur, tapi karena tanah itu sering dilalui oleh orang-orang, gitu ya, diinjak-injak, sehingga tanah itu menjadi begitu padat dan akhirnya karena terik, gitu ya, dia mengeras. Sehingga
ketika ditaburkan benih di atas tanah yang keras ini lapisannya, benih itu cuman jatuh begitu aja tergeletak, lalu muncul burung, dimakan benih itu. Sehingga benih itu tidak menghasilkan efek apapun dalam kehidupan seseorang. Jadi jenis tanah yang pertama itu adalah tanah yang keras. Nah, apa maksudnya tanah yang keras? Nah, kata kuncinya di sini, tidak mengerti. Katakan tidak mengerti. Ya, coba kita baca lagi ya. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, berarti dengan kata lain, kalau Anda itu mendengar firman dan mengerti, benih itu tertanam di hati Anda. Halo, amin. Kalau Anda dengar firman dan Anda mengerti, mengerti itu membuat firman itu masuk dalam hati Anda. Mengerti itu membuat firman itu tertanam dalam hati Anda. Mengerti itu adalah pintu yang mengizinkan firman itu tertanam di hati Anda. Makanya kalau Anda baca firman, Anda jangan cuma sekedar baca, tapi berdoalah, galilah sampai Anda itu ngerti. Begitu Anda ngerti, firman itu tertanam dalam hati Anda. Bukan cuma tergeletak di atasnya, tapi tertanam, terkubur atau tertanam di dalam hati Anda. Ya, jadi kalau Anda nggak ngerti, firman itu nggak akan pernah masuk dan akhirnya bertunas, nggak bisa. Itulah sebabnya firman itu perlu Anda mengerti. That's why Yesus itu seringkali khotbah itu pakai perumpamaan. Ya. Supaya apa? Supaya kalau memang ada orang-orang yang memang mencari kebenaran, orang itu akan ngerti. Tapi orang yang memang gak mau, keras hatinya, dia gak bakal mengerti, dia gak bakal melihat, kemudian mengalami pemulihan. Jadi khotbah itu penting untuk Anda bisa mengerti. Sebagai pengkhotbah saya juga terus mengembangkan diri saya supaya ketika saya sampaikan firman itu membuat orang ngerti. Kalau saya sampaikan firman membuat Anda bingung, itu firman gak ditabur dimanapun. Tapi kalau Anda bisa ngerti, kita sudah menang satu step. Berarti firman itu sudah tertanam di hati orang itu. Makanya hari ini pelayan-pelayan Eagle Kids kita, kakak-kakak Eagle Kids kita, itu mencoba ngomong soal firman kerajaan sorga kepada anak kecil. Itu dengan apa, saudara? Dengan berbagai peragaan, dengan berbagai ilustrasi. Supaya apa? Anak-anak kecil itu bisa ngerti. Once mereka ngerti, benih itu tertanam. Makanya kalau Anda baca Alkitab, ya jangan cuman Anda sekedar baca, tapi Anda harus betul-betul cari tahu. Di dalam usaha Anda mencari tahu, kalau Anda libatkan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus ini bisa kasih pengertian, diterangi. Nah, once Anda ngerti, Anda sudah menang satu step. Firman itu tertanam di hati Anda. Ada amin? Saudara. Nah, coba sekali lagi kita kembali ke kata tidak ngerti. Apa maksudnya nggak ngerti di sini? Ya, coba kita baca di Lukas 8 ayat 12. Lukas 8 ayat 12, ini padanan yang lain. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lukas 8 ayat 12. Supaya jangan mereka percaya dan diselamatkan. Terjemahan yang lain, itu diterjemahkan mereka tidak akan mau percaya dan tidak dapat diselamatkan. Jadi ada kata mereka tidak mau percaya dan tidak akan diselamatkan. Nah, saya curiga di sini, kata nggak mengerti di sini itu berarti ada unsur kesengajaan. Karena apa? Mereka jadi tanah yang di pinggir jalan itu dikatakan respon mereka itu mereka nggak mau percaya dan tidak dapat diselamatkan. Karena iblis akhirnya mencuri benih itu. Berarti ini ada unsur kesengajaan. Apa maksudnya nggak ngerti di sini? Ya, coba kita kembali ke Matius 13, tapi kita baca di ayat-ayat di atasnya, yaitu ayat 14 sampai 15. Maka
Matius 13 ayat 14 sampai 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar namun tidak mengerti. Nah, kamu akan melihat dan melihat namun tidak merespon atau tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah apa? Mengeras atau menebal. Persis gak dengan tanah pinggir jalan? Yang lapisannya udah mengeras karena banyak diinjak-injak. Lalu coba lihat. Dan telinganya berat mendengar. Nah, berarti ada unsur kesengajaan di sini. Berat mendengar itu bukan tuli loh. Tapi gak mau dengar. Lalu matanya melekat tertutup. Jadi mereka itu gak bisa lihat bukan karena mereka buta. Tapi mereka gak bisa lihat karena mereka gak mau buka mata. Melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan akhirnya mengerti dengan apa? Dengan hatinya. Nah, jadi kalau Anda baca firman gak sampai Anda ngerti di hati, lalu ayat selanjutnya dikatakan, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Gak akan ada perubahan, kesembuhan, pemulihan, terobosan. Ujungnya hati mereka gak bisa mengerti. Nah, berarti di sini ini bicara tentang tanah pinggir jalan, ini bicara soal kondisi hati. Kondisi hati yang keras ini gak akan membuat Anda sampai di titik Anda mengerti firman dengan hati Anda. Ya, katakan kondisi hati. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi ini adalah kondisi hati yang keras, sebuah kondisi ketika Anda dengar firman, tapi hati Anda gak tertuju di situ. Anda dengar firman, tapi hati Anda itu acu tak acu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini adalah sebuah kondisi di mana hati yang keras, Anda sengaja mengeraskan hati, Anda sengaja gak mau tahu, Anda cuek, Anda acu, Anda sengaja gak mau taat, gak mau dengar, Anda tidak mau membuka hati, Anda skeptis, dan Anda penuh dengan pembenaran diri. Makanya firman gak pernah tertanam dalam hati Anda. Pernah gak Anda dengar sebuah firman, ya, lalu muncul sebuah respon di hati Anda begini, itu pinter-pinternya aja pendeta ngomong. Hati loh ini kondisi hati. Tapi kalau di depan pendetanya ngomong amin saudara, amin. Tapi hatinya pinter-pinter aja dia ngomong. Apa? Ngampuni. Oh, Pastor Fuji ini gak tahu rasanya disakiti. Betul gak? Sering gak Anda nonton begini? Kalau di dalam on-site begini gak kelihatan. Tapi kalau online itu kelihatan. Karena gak ada orang yang lihat. Jadi pendetanya khotbah itu dikomentari terus. Wah, ini pinter-pinternya aja dia ngomong. Ngampuni, bayar harga. Gak tahu kita ini sibuk. Nah, ini sebuah kondisi hati, saudara. Di titik ini, saya mau katakan, berapapun firman ditabur, gak akan pernah tertanam dalam hati Anda. Dan kalau itu gak pernah tertanam, don't expect fruits. Jangan expect buah. Ya. Ngomong perpuluhan lagi, ujung-ujungnya dimakan sendiri. Loh, hati-hati loh. Ya. Ini memainkan rasa bersalah ini khotbahnya. Nakut-nakutin. Supaya kita ini merasa bersalah lalu kita melakukan sesuatu. Jadi hati kita ini banyak responsnya. Anda cek, kalau hati Anda jenisnya begini, firman Tuhan tidak pernah akan tertanam di hati Anda. Itu cuman tertabur, ya, tapi cuman jatuh di lapisan keras itu. Muncul setan. Tahu nggak kenapa kok setan itu perlu repot-repot datang mencuri benih itu? Supaya jangan sampai ada kesempatan tanah itu akhirnya menjadi gembur lalu benih itu masuk. Makanya dicuri supaya apa? Orang itu jadi nggak mau percaya dan selamat. Nggak akan pernah mengalami pemulihan. Ada amin? Nah, ini ternyata sebuah kondisi hati, saudara. Ini bicara visi lagi, visi. Ini gereja atau perusahaan sih? Saudara, kalau perusahaan aja demi profit, keuntungan, uang itu
ngomong soal visi, apalagi kita ngomong soal harta kerajaan surga yaitu jiwa-jiwa. Anda perlu agresif, Anda perlu canangkan visi. Katakan amin. Saudara, siapa sih dia ini orang muda pakai kacamata pula? Ngerti apa sih dia ini? Belum tahu namanya asam manis, asam garam kehidupan, tapi udah ngomong-ngomong, khotbah-khotbah, asal bunyi aja dia. Nah, saudara, Anda tidak menolak pendetanya. Saudara, yang Anda tolak adalah benihnya. Yang rugi siapa? Bukan pembicaranya atau pengkhotbahnya, yang rugi kita, saudara. Karena apa? Yang berharga itu, benih yang incorruptible itu gak pernah masuk dalam hati kita. Tahun ini, rahasia keberhasilan Anda dalam area apapun, spiritual, ya apapun, itu tergantung dari apa? Firman. Kalau Anda mau menerima yang terbaik dari Tuhan, pastikan firman tertanam. Saudara, nah kuncinya bagaimana? Jadi kuncinya adalah Anda perlu mencerna firman. Makanya poin yang pertama saya sebutkan, saya catat di sini adalah Anda perlu mengerti. Anda nggak mungkin bisa ngerti kalau Anda nggak mencerna firman. Kalau Anda pertama-tama nggak punya hati yang haus, firman Tuhan ngomong di Matius 5. Ya, orang yang lapar itu akan dipuaskan. Haus akan kebenaran, lapar akan kebenaran. Nah, harusnya ini kondisi hati kita, bukan cuek, acuh, atau nggak mau tahu. Mazmur 19 ayat 11 mengatakan begini. Lebih indah daripada emas, lebih daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan pada madu tetesan dari sarang lebah. Kalau hati Anda itu sampai di titik menghargai firman itu sampai lebih berharga daripada emas, emas tua, emas murni, lebih daripada madu, that's it. Itu kondisi hati yang dicari. Karena hati yang seperti ini itu membuat Anda mencerna firman. Waktu Anda mencerna firman, Anda dapat pewahyuan, Anda jadi ngerti. Amin. Coba Anda itu makan, tapi Anda nggak punya kemampuan untuk mencerna makanan. Jadi makanan itu cuma nyampe di mulut. Nggak Anda kunyah karena Anda nggak punya kemampuan. Kalau firman makanan itu cuma nyampe di mulut, nggak Anda telan dan dicerna di sini, Anda akan mati kelaparan. Sekalipun Anda makan. Betul ya? Sama. Sekalipun Anda baca firman, dengar khotbah, tapi kalau Anda nggak punya kerinduan untuk mengerti firman dengan mencerna, Anda gigit lalu Anda telan, Anda kunyah 32 kali, lalu Anda masuk, lalu di pencernaan ini diproses, Anda nggak akan pernah bertumbuh. Anda akan tetap mati kelaparan sekalipun Anda makan. Nah, orang yang mau mencerna firman itu harus punya kondisi hati yang haus akan kebenaran. Katakan amin. Tapi kalau cuek, ini ngomong apa sih pendeta ini? Ah begini, ah begitu. Itu kondisi hati itu Anda cek deh. Kalau hati Anda kondisinya seperti ini, benih itu langsung dicuri. Tiap kali ditabur langsung dicuri oleh si jahat. Ada amin? Nah yang kedua saudara, coba kita lihat Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, jenis tanah yang kedua adalah tanah berbatu-batu. Saudara, tanah berbatu-batu itu bukan tanah yang atasnya penuh dengan kerikil, tidak. Saudara, kalau tanah pertanian yang dibiarkan kosong, seringkali di bawah tanah itu banyak bongkahan batu yang gede-gede. Kelihatannya tanah tapi dalamnya itu batunya gede-gede. Nah, kalau kita ini mau membajak sawah, saudara, orang itu harus singkirkan batu itu kalau mau memanfaatkan sebuah tanah untuk pertanian. Jadi batu-batu gede atau bekas pohon yang sudah ditebang itu kan masih ada tunggul akarnya.
itu harus dikeluarkan semua. Batu-batu gede. Kenapa? Karena gara-gara batu besar itu, lapisan tanahnya jadi berkurang. Lapisan tanahnya jadi tipis. Sehingga benihnya, jadi ada orang yang mendengar firman, gitu ya. Lalu dia ngerti, itu firman sudah masuk. Tapi ternyata ada banyak batunya di dalam. Sehingga ketika dia menghasilkan akar, akarnya cuman pendek. Begitu kena terik, panas, cuaca yang ekstrim, gampang layu. Nah ini adalah tipe orang yang sebetulnya dia dengar firman dan mengerti. Tapi dia tidak berakar dan tahan sebentar. Katakan tidak berakar. Nah di titik ini tidak menghasilkan buah. Nah untuk berakar dan tahan lama, itu ternyata butuh komitmen dan butuh waktu. Jadi bagaimana menanamkan benih dalam hati kita? Kalau yang pertama Anda perlu mengerti, yang kedua Anda perlu berikan komitmen dan waktu. Komitmen dan waktu untuk apa, saudara? Untuk mengizinkan firman itu berakar. Jadi begini, ada orang itu bikin percobaan, ya ada 2 gelas kaca begitu ya. Yang satu dikasih tanah tebalnya itu 2 cm, yang satu tanahnya tebalnya 20 cm. Dikasih benih tomat. Saudara, ketika yang benih yang 2 cm itu nyampe 30 cm tingginya, ternyata yang satunya, yang tanahnya 20 cm itu baru 2 cm tingginya. Lalu seminggu kemudian, yang tanahnya, yang benih yang cepat tumbuh tadi, langsung layu. Kenapa ya? Pada waktu tertentu yang satu kok 30 cm, yang satu kok cuma 2 cm tumbuhnya. Karena yang satu fokus tumbuh ke bawah, karena tanahnya lebih tebal. Yang satu pendek, begitu membentur batu, dia fokus tumbuh ke atas. Nah makanya ada orang-orang itu yang sifatnya demonstratif di luar. Ya, senang mendengar firman, tapi gak ada buah. Kenapa? Kelihatannya amin. Wah luar biasa aku dapat pewahyuan, tapi gak ada buah. Karena tidak diikuti dengan komitmen dan waktu. Jadi Anda perlu, di dalam kebenaran yang sama, janji yang sama, Anda perlu renungkan berulang-ulang. Ya, Anda perlu konsisten, sampai di titik firman itu berakar. Maksudnya apa? Firman itu menjadi pewahyuan pribadi dalam hidup Anda. Menjadi fondasi yang kokoh, karena apa? Akarnya mendalam. Di titik ini, Anda gak akan jadi banyak orang Kristen, kebanyakan orang Kristen yang mengandalkan pewahyuan orang lain. Anda gak akan jadi orang Kristen yang cuma mengandalkan imannya orang lain. Di area kesembuhan, banyak kali kita ini andalkan iman orang, betul gak? Anda gak punya iman untuk bisa beroperasi dalam kesembuhan sendiri. Anda gak punya iman ketika Anda menghadapi Anda sakit. Anda gak punya iman, Anda lebih fokus cari orang yang bisa mendoakan Anda supaya mengalir kesembuhan Anda, jadi andalkan iman orang. Di area apa? Kekudusan, karakter, keberhasilan, rumah tangga. Kalau Anda itu konsisten, sediakan komitmen dan waktu, Anda akan jadi pribadi Kristen yang tidak andalkan iman orang. Kenapa? Karena firman itu firman yang ditabur dalam hati Anda kasih waktu dan komitmen supaya dia berakar kuat di dalam hati Anda. Saya nggak ngomong bahwa Anda nggak butuh orang lain, nggak butuh iman orang, nggak. Tapi kalau segala-galanya Anda tergantung dengan iman orang, ada yang salah. Berarti selama ini Anda nggak pernah menabur benih. Anda nggak izinkan benih itu berakar dalam kehidupan kita. Kekristenan kita berarti dangkal. Sama seperti tanahnya, dangkal. Tengok kanan kiri, kita mau jadi orang Kristen yang dalam. Amin, saudara. Jadi targetkan tahun ini, aku gak mau apa-apa andalkan iman orang. Andalkan pewahyuan pribadinya orang. Aku mau firman di banyak area dalam hidupku, itu berakar kuat dalam hidupku. Sehingga aku ini punya fondasi kebenaran di banyak area, dan itu berakar kuat. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Ayat 22 kita baca ya.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara. Nah, tanah yang ketiga adalah tanah semak duri. Apa maksudnya tanah semak duri ini? Jadi ada orang menaburkan benih, saudara. Benih itu untuk beberapa waktu berakar, lalu bertumbuh. Tapi sayangnya, ada juga tanaman liar yang lain yang akhirnya menghimpit tanaman itu sehingga nggak bisa berbuah maksimal. Jadi ada orang Kristen yang sudah lewati poin pertama. Dia haus akan kebenaran, dia senang, dia cinta kebenaran, gitu ya. Dia cari kebenaran, ya, dan benih itu berakar. Tapi tiba-tiba ada semak duri yang menghimpitnya. Nah, semak duri di sini dijelaskan sebagai apa, saudara? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, menghimpit. Apa maksudnya di sini? Saudara, kata kuncinya di menghimpit. Menghimpit firman ini, kalau saya coba renungkan, ini berarti tentang sebuah gaya hidup atau kebiasaan. Ya, ternyata untuk kita itu berbuah, itu kita harus punya kebiasaan dan gaya hidup untuk mendukung berbuah tersebut. Kalau kita mau sukses, ya orang-orang dunia lo tahu, untuk mencapai kesuksesan tertentu, seseorang itu harus punya kebiasaan dan gaya hidup tertentu. Kalau gaya hidupnya nggak berubah, kamu nggak bakal sesukses itu. Orang dunia tahu lah dalam dunia motivasi. Ya, sama ternyata dalam firman Tuhan. Ternyata kita perlu poin yang ketiga, untuk menanam benih, kita perlu mengubah gaya hidup kita atau kebiasaan kita. Ada gaya hidup atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang perlu Anda pelihara untuk Anda melihat buah dalam kehidupan Anda. Nah, di titik ini ada banyak orang Kristen kita ini sudah terima firman, gembira, kita cinta firman, gitu ya. Tapi satu titik ternyata ada banyak semak duri, ini namanya distraction. Ada sesuatu, kita jadi khawatir akan dunia ini. Lalu mau buat apa, saudara? Kita menjadi terlalu sibuk mengejar sesuatu, akhirnya kita nggak lagi mengutamakan kerajaan sorga. Distraction itu berarti sesuatu yang harusnya kita utamakan, sesuatu yang mengalihkan fokus kita, sehingga kita nggak mengutamakan hal-hal yang utama. Apa kata Yesus tentang kekhawatiran? Yesus ngomong gini, jangan khawatir apa yang akan kau makan, pakai dan minum. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi ada satu titik firman itu sudah berakar sih. Tapi tiba-tiba ada kekhawatiran dunia ini menyergap. Jadi itu jadi semak duri. Akhirnya fokus dan arah hidup Anda bukan lagi kerajaan sorga. Tuhan gak anti sama makan, mencari makan, minum dan pakai. Tuhan gak anti. Yang Tuhan katakan adalah prioritaskan, carilah dahulu kerajaan sorga. Dan carilah dahulu kebenarannya. Semuanya pasti Tuhan tambah-tambahkan. Jadi di tengah firman itu berakar, tiba-tiba fokusnya berubah. Gaya hidupnya jadi berubah. Apa yang dia kejar jadi berubah. Dan itu membuat apa? Firman itu gak bisa hasilkan buah. Lalu dikatakan semak duri itu adalah tipu daya kekayaan. Apa kata Tuhan tentang tipu daya kekayaan? Kalau Anda baca di kitab Matius, Yesus ngajar begini. Ya, jangan kumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat merusaknya. Tapi kumpulkan harta di sorga, karat, ngengat dan ya tidak merusakkannya. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata begini, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ. Jadi Tuhan ngomong apa sebetulnya di sini? Tuhan nggak ngomong begini, nggak boleh kerja cari duit. Enggak, Tuhan nggak ngomong begitu. Arti kata jangan kumpulkan harta di bumi itu bukan berarti Anda nggak boleh kerja, nggak boleh cari keuntungan atau cari duit. No,
Tuhan gak anti, Tuhan itu malah suruh Anda kerja. Jadilah sesukses mungkin. Tapi apa maksudnya? Kata kuncinya di sini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu ayat selanjutnya dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya. Gak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan dan mamon atau uang. Jadi ini bicara soal apa? Prioritas. Kalau hatimu itu yang berharga di hatimu ternyata uang, maka prioritas hidupmu Anda akan cari kumpulkan atau Anda akan kumpulkan uang di bumi, nggak ada nilai kekalnya sama sekali. Tapi kalau di hatimu itu adalah yang paling berharga adalah Tuhan, maka fokus hidupmu, apa yang engkau kejar jadi berubah. Prioritasmu jadi berubah. Nah makanya kalau Anda dalam pertumbuhan Anda menganggap bahwa uang adalah segala-galanya, lihat hidup Anda akan ke arah yang salah. Saudara, saya mau katakan uang bukan segala-galanya. Dan tidak semuanya atau tidak segalanya butuh uang. Katakan amin. Mau contoh tidak segalanya butuh uang? Ini volunteer ya? Melayani, dapat uang? Gak segalanya butuh uang. Memang, saudara, uang itu penting. Saya gak ngomong uang gak penting loh ya. Saya butuh uang. Uang itu penting. Tapi uang tidak segalanya dan tidak segalanya butuh uang. Katakan amin. Makanya Tuhan ngomong, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hartamu yang mana? Tuhan atau mamon? Tuhan gak anti Anda cari uang. Tuhan gak anti Anda sukses. Tuhan gak anti, ya. Tuhan juga gak ngomong uang gak penting. Kita sampai kapanpun kalau masih hidup di bumi, uang itu penting. Kita masih membutuhkan uang. Parkir pun butuh uang. Tapi bukan berarti uang segalanya, ya. Bukan berarti juga segalanya butuh uang. No. Katakan amin. Nah, jadi Tuhan ternyata butuh apa? Butuh ini loh. Hati kita itu ternyata Tuhan. Dan kalau hati kita itu yang berharga adalah Tuhan, maka gaya hidup kita, prioritas kita yang kita kejar akan berubah. Nah, di titik ini, kalau ada benih firman ditabur, tapi ternyata ada distraction, tipu daya kekayaan, itu mulai masuk dalam hati Anda berupa semak duri. Lalu apa lagi? Kekhawatiran dunia ini mulai masuk. Lama-lama itu menggeser prioritas Anda. Ketika menggeser prioritas Anda, makanya ayat di Yesus itu ngomong, tiba-tiba habis ngomong di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tiba-tiba ngomong, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Waktu hatimu ini berubah prioritasnya dari Tuhan ke mamon, mata Anda, cara Anda memandang kehidupan jadi berubah. Fokusmu jadi berubah. Yang Anda kejar dalam hidup ini jadi berubah. Gaya hidupmu dan kebiasaanmu jadi berubah. Karena Tuhan gak lagi penting dalam hidupmu. Nah begitu gaya hidupnya berubah, firman itu terhimpit. Gak bisa hasilkan buah. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga. Ubah gaya hidupmu. Katakan amin. Yang terakhir, bagaimana menanam firman di hati? Coba kita baca jenis tanah yang terakhir. Matius 13, ayat yang ke-23. Yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat. Ada yang berapa? 30 kali lipat. This is powerful. Saudara, jenis tanah yang terakhir adalah tanah yang baik. Saudara, sebetulnya tanah yang nomor 1, tanah pinggir jalan. Nomor 2, tanah berbatu-batu. Yang ketiga, tanah semak duri. Itu bukan tanah yang tidak baik loh. Itu bisa jadi tanah yang subur. Tapi keras.
Yang kedua, tapi ada batunya. Yang ketiga, subur sih, tapi banyak semak durinya. Nah, tanah yang keempat itu adalah tanah yang sebetulnya nggak punya kelebihan. Bisa jadi tanah yang keempat ini sama dengan tanah yang nomor 1, 2, 3. Bedanya di sini, dia punya kekurangan. Dia itu kurang keras, kekurangan kekerasannya. Dia ini kekurangan batunya. Dia kekurangan apa? Semak durinya. Dengan kata lain, tanah yang keempat ini bebas dari keras, bebas dari batu dan semak. Bisa jadi itu tanah yang sama, tapi tanah yang keempat ini, tanah yang betul-betul pure tanah. Jadi hari ini Anda jangan khawatir. Kalau Anda merasa bahwa pendidikan Anda kurang, bakat Anda kurang, Anda merasa nggak punya kelebihan dalam hidup ini, Anda nggak pandai bicara, Anda nggak punya talenta, saya kasih tahu ya, Pastor Philip itu multi talenta. Saya baru ketemu orang bisa melukis, orator yang hebat, karunianya banyak. Mungkin Anda merasa saya nggak seperti Pastor Philip, saya nggak pandai bicara, gitu ya. Saya juga nggak bisa melukis, suara saya juga kalau yang satu do, saya do setengah. Ya, saya nggak punya memori yang kuat misalnya. Jangan khawatir, sekalipun Anda nggak punya banyak kelebihan, Anda bisa mengurangi apa saudara? Batu, semak, dan kekerasan hati. Dan Alkitab ngomong, kalau tanahmu itu gak ada kelebihan batu, gak ada kelebihan semak, gak ada kelebihan lapisan yang keras, itu bisa hasilkan buat 30, 60, 100 kali lipat. Katakan amin. Jadi di sini saya ngerti, firmanlah yang menghasilkan buah dalam hidup Anda. Firmanlah yang membuat Anda jadi berkat buat orang lain. Firmanlah yang menghidupkan orang. Jadi hari ini kalau Anda merasa bahwa aku ini gak punya kelebihan, Anda bisa sukses kalau Anda bisa tanamkan firman di dalam hati yang baik. Tanah hati yang kurang batu, kurang semak, dan kurang lapisan yang keras. Ada amin. Bukan berarti Anda gak bisa sukses. Sekalipun Anda gak punya banyak bakat ataupun talenta, Anda bisa berbuah 100 kali ganda dalam hidup ini. Karena apa? Firmanlah yang sebetulnya menghasilkan buah. Jadi sekarang saya no worry. Ya memang saya punya kelebihan, tapi saya juga punya kekurangan. Tapi kekurangan saya itu gak menghalangi saya untuk berbuah. Asal saya bisa tanamkan firman dalam hati saya, saudara. Dan saya ini betul-betul memastikan tanah hati saya ini kekurangan semak duri, kekurangan batu, dan kekurangan lapisan yang keras. Benih itu akan bertumbuh. Jadi poin yang keempat adalah singkirkan semua halangan. Singkirkan lapisan yang keras. Singkirkan batu-batu yang ada. Singkirkan semak duri. Dan lihat, hidup Anda akan berbuah.